Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan guru dan tenaga pendidikan SDN kelas 1 ini, terima kasih telah menyempatkan diri untuk bersama-sama kita berkumpul di sini dalam rangka peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat numerasi. Ini seiring dengan rapor pendidikan kita yang masih merah di bidang numerasi dan literasi. Saat ini kita akan memperkuat dulu kompetensi guru di bidang numerasi. Mudah-mudahan dengan kita belajar lebih banyak lagi bisa meningkatkan numerasi bagi anak-anak didik kita. Pertama-tama dari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk mendengarkan pemateri kita yang akan melakukan pembebasan setelah kemarin selama 3 hari mengikuti peningkatan kompetensi guru di diundang oleh Dinas Pendidikan Ibu Kristiana SPD. Semoga ilmu yang didapatkan bisa di-sharing untuk kita semua sehingga kita bisa aplikasikan dan implementasikan di kelas kita masing-masing. Dan semoga juga apa yang didapat oleh Ibu Kristiana itu benar-benar bisa kita jadikan untuk sebagai dasar kita meningkatkan kemampuan numerasi siswa kita. Karena memang sebelum siswa yang belajar, gurunya dulu yang harus belajar. Mudah-mudahan kita semua bisa menyimak dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Ibu Kristiana, materi-materinya. Semoga itu bisa berguna buat kita semua. Saya rasa pembuka dari saya cukup sekian karena hari juga sudah cukup siang. Mari langsung saja kita sambut materi kita. Ibu Kristiana, kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kemarin saya ikut BIMTEK selama 3 hari ya. Sebenarnya ada 2 materi. Yang pertama itu tentang STEM, yang kedua tentang magem. Itu yang dinamakan matematika gembira. Jadi yang saya dapat, apa sih artinya gembira itu? G-nya itu gali dan eksplorasi anak. Gimana anak kita masuk ke dalam kelas pelajaran matematika, jangan membuat anak itu udah pusing dulu. Gimana caranya anak itu biar happy dulu, kita bisa senang dulu, ya. Kita bisa nyanyi-nyanyi dulu. Terus materi kita juga enggak selalu monoton. Misalnya kita perkalian nih, anak-anak ini kali ini berapa? Nah, kita bisa pakai lagu untuk kelas dasar. Pakai lagu itu seperti 1 ditambah 1 bisa. Terus bisa juga tuh pakai itu kemarin yang saya dapet main diklik. Dimana diklik itu yang kotak itu yang pertama nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah, kita bisa sambil lompat-lompat biar anak belajar matematika itu happy. Biar anak-anak itu matematika itu bikin pusing, bikin udah bosen dulu gitu. Karena dulu waktu saya sekolah juga emang karena nggak suka matematika. Yang pertama matematika gurunya galak, ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, emang saya sama matematika itu kurang. Nah, makanya kemarin saya diajarkan untuk bagaimana nih anak biar suka sama matematika. Nah, awalannya bisa kemarin saya belajar tentang, nah sebelum kita belajar, coba Ibu mau tahu nih konsentrasinya gimana? Coba nih saya coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, 2. Nah, ini ada tepuk kan nggak ada tepuknya. Berarti tidak tepuk. Kalau saya bilang tepuk 1 itu tepuk 1. Kalau 2 tepuk 2. Kalau saya bilang 2-nya aja berarti nggak ada tepuknya. Nggak ada tepuknya. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk. Yang kedua itu M-nya.
elaborasi hasil eksplorasi. Nah, HP aku kemarin mana, saya Umi? itu membuat bagaimana telur dari lantai 2 turun ke bawah dengan menggunakan karet gelang. Saya udah coba kemarin pakai plastik, dalamnya telur, ikat karet, saya turunin kan ke bawah. Nah ternyata itu pecah karena membentur tembok. Akhirnya gimana cara telur itu turun tapi nggak pecah. Akhirnya saya kemarin menyiapkan beberapa sedotan dan lakban yang saya bikin kayak piramida. Ya mohon maaf ini Bapak Ibu, saya nggak punya gambar-gambarnya karena belum ada persiapan. Piramida, saya buatkan pintu untuk telur itu gimana masuk ke dalam. Nah akhirnya saya coba pakai itu, saya pantulkan telurnya ke bawah. Akhirnya telur itu nggak pecah, selamat karena ada Pelindung. Nah yang kedua itu ada ketiga ya. Yang B itu muat aktivitas yang bermakna. Sama kayak kemarin ada yang membuat parasut. Gimana parasut itu bawa telur juga. Gimana caranya parasut itu turun tapi tidak terbalik. Jadi kemarin ada percobaan teman kelompok sebelah saya itu talinya beda, talinya ada yang 4, ada yang 6. Nah kalau yang talinya 4 itu nggak seimbang. Jadi telur itu jatuh ke bawah, jadi parasutnya nggak terbang, jadi ngubruk ke bawah, akhirnya telurnya pecah. Nah yang kelompok satu lagi itu talinya seimbang, plastiknya juga ukurannya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Terus untuk mangkok tempat telurnya itu nggak terlalu berat, jadi sehingga pas membawa telurnya ke bawah itu aman, jadi turun dengan selamat telurnya sampai ke lantai 1. Nah yang itu ikuti pemikiran murid. Nah misalnya nih kita belajar matematika, terus kita kan pasti namanya wali kelas kan tahu kan anak-anak karakternya sukanya bagaimana. Kalau dia diajak bernyanyi sambil bermain itu happy, kita bisa tuh pakai cara itu untuk mengajar anak-anak. Karena kan anak-anak ada yang bosan, ada yang nggak semangat. Jadi gimana caranya membuat anak-anak itu semangat buat belajar? Ya kayak biasa kita ice breaking. Terus pertengahan biasanya kalau siang itu anak-anak udah bete, udah bosen, udah gitu pelajaran matematika juga lagi yang bikin pusing ya. Nah makanya kita bisa sambil bermain, nggak mesti di dalam kelas, boleh di luar kelas. Yang penting anak siap untuk mengikuti pelajaran yang mau kita kasih. Terus yang terakhir itu ada RA, kan gembira. Yang terakhir RA itu rayakan dan akhiri. Nah Ibu, tempat infak kan yang mana? pertama itu rayakan dan Meja ibu. tinggal yang rayakan akhiri. Nah gimana? Berarti setiap anak kan kerja kelompok tuh Bu. Bapak kerja kelompok, terus dia mendiskusikan bagaimana nih cara kita mempraktekkan hasil kerja kelompok kita. Nah setelah selesai kan udah awalan dia mendesain dulu, terus merakitnya. Nah yang ketiga itu dia mengakhiri. Gimana akhirinya? Berarti setelah presentasi kan anak ke depan presentasi tuh. Kayaknya ini untuk kelas tinggi ya, karena kalau kelas rendah itu nggak bisa untuk presentasi. Nah yang itu berarti kita harus anak udah maju ke depan, kita beri tepuk tangan nih untuk anak. Berarti kita kasih semangat, kasih apresiasi untuk si anak agar si anak berani tampil ke depan dan maju ke depan. Udah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan kali Bapak Ibu yang saya bisa jawab? Ini udah Ya pasti saya jawab, yang saya bisa jawab. Ntar materinya bisa saya kirim di grup karena materinya kemarin juga saya belajarnya. Nih Bapak Ibu, ini materinya modul 1, 2, 3, 4, 5 itu saya suruh baca sendiri. Cuma ngebilangin kita hari ini bimbingan guru doang, jadi kita buat baca sendiri. Nah nanti yang kurang paham ditanyakan. Ketakutan duluan. Boleh menambahkan
kan Bu ya. Atau menceritakan pengalaman yang kayak Bunda lakukan di kelas. Saya sih ngajarin matematikanya kayak gini, anak seneng apa nggak boleh Bu sampaikan. Iya. Belum belajar udah nangis duluan. Nah itu kan Cara menemukan anak ya Bu ya. Itu yang susah banget ngitung. di mana Bu? Di kelas ada itu ya satu. Kalau di kelas tuh yang nggak bisa ya susah banget diajarinnya ya. Kalau yang lain kan udah bisa, itu dia doang ya. Bikin angka terbalik tuh. Sama ngitung loncat dari 1 ke 3 ke 5. Ntar habis 5 ke 10 begitu mulu ngitungnya. Jadi terbalik sama loncat-loncat tuh nggak berurutan Cara gitu. nulisnya. Nah itu Cara yang nulis angka harus itu kita terbalik lakukan. dulu. Bagaimana itu untuk ngasih tahu yang khusus buat dia gitu loh Bu. Ya mungkin itu dan banyak-banyak itu udah permasalahan saya Bu. Terima kasih. Si Karlina bukan Bu. Terima kasih dari Ibu Ferasana ya, dari guru masa memiliki permasalahan di kelas menemukan seorang guru yang kemampuan numerasinya agak sulit ya. Dia nulis terbalik, angka 3 jadi huruf E misalnya gitu. Hitungnya loncat-loncat dari 1 langsung 5. Nah, itu adalah permasalahan di kelas bahasa. Nah, barangkali teman-teman punya nih triknya, tipsnya dan solusinya bagaimana sih cara mengatasi anak yang kemampuan numerasinya masih seperti itu, yang masih lemah seperti itu dasarnya. Silakan buat yang memiliki solusi dan jawaban atau tips atau triknya boleh menambahkan, tapi setelah Ibu Kristiana menjawab lebih dulu. Ya baik, saya bari dulu ya Bu. Bari katanya. Nih, tadi kan permasalahannya, nah bisa yang tadi saya kasih tahu nih, si anak kayaknya kalau belajar langsung begitu, maksudnya langsung pelajaran matematika, dia kurang nulis terbalik. Nah bisa pakai cara yang tadi saya bilang Bu, dia perkenalkan dulu angka-angkanya nih. Misal bisa sambil main diklik, biar dia ingat, wah iya nih dari nomor 1 sampai nomor 10, dan dia bisa melihat nih, oh nomornya ternyata berdiri bukan terbalik. Nah makanya dia jadi biar bisa ingat. Berarti dia kalau sambil diklik ya 1, 2, 3 kan dia ingat tuh sampai 10. Nah akhirnya mereka semangat kan sambil belajar. Biasanya anak itu kalau belajarnya sambil bermain, sambil nyanyi, insya Allah pasti dia seneng Bu. Mungkin itu aja, kali ada yang mau menambahkan. Ya, saya coba ya. Itu adalah jawaban dari pertanyaan Bunda Hasana. Bisa melalui permainan. Hitung 1, 2. Nah, jadi sambil bermain dia sambil mengingat gitu. Boleh begini terus ditulis sama spidol itu. Boleh. Itu salah satu contoh Bu yang bisa dipakai dan dipraktikkan juga untuk kelas rumah 5 memiliki permasalahan yang sama ya. Iya. Nah itu juga bisa. Masih terbalik Anak juga. diajak bermain terus disuruh ngapalin dulu ya berarti. Dia suruh ingat dulu angka 3 itu bagaimana, angka 2 bagaimana, supaya di kemudian hari bisa mengikuti angkanya seperti itu sehingga nulisnya tidak terbalik lagi. Sama supaya berurutan juga. Berhitungnya berurutan supaya dia nggak loncat lagi. Itu jawaban dari pengajar kita. Barangkali ada yang sudah lebih berpengalaman yang sudah berhasil mengajarkan di kelasnya untuk menambahkan, kita berbagi nih untuk memperkuat numerasi di kelas kita masing-masing. Saya persilakan. Barangkali keluarga, Pak Asep, Bu Rana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pengalaman dan tugas kita bagi seorang pendidik dan pendidik memang itu satu beban yang cukup berat. Walaupun kelihatannya ringan. Yang pasti seorang guru memang harus pandai dan pintar. Pandai berkaitan pintar mengelola KBM, kegiatan belajar mengajar. Makanya di dalam berusaha kegiatan belajar mengajar itu ada kegiatan pembukaan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Kalau nutup mah gampang, apa dengan evaluasi tulis, apa dengan pembulatan, apa dengan PR.
Jawabannya orang ceramah. Kalau memang dia mulanya bisa menarik minat yang memperhatikan dia, lebih khusus kita anak-anak murid kita, itu bisa menarik dan secara pelan-pelan materi kita bisa masuk. Oleh karena itu yang tidak kalah pentingnya saat kita menyampaikan materi, baik materi mata pelajaran apa saja, karena kita memang perlu motivator. Ada yang konseling dan konselor, kita sebagai konselingnya ya, karena kita objeknya. Yang pasti dalam istilah psikologis anak dan psikologi masa kanak-kanak, masa kanak-kanak yang belajarnya sambil bermain, ini guru memang harus pandai mengolah. Itulah kita perlunya mengenal berbagai macam metodologi pendidikan. Ada metode ceramah, metode pemberian tugas, ada metode drill, ada metode CBS dan sebagainya. Itu guru harus tahu. Kekurangan dan lebihnya dari satu metode ke metode lain juga kita harus tahu. Satu contoh diantaranya kita pemberian tugas ya. Udah anak kita tugasin aja suruh nulis nyatet. Itu juga memang ada untungnya, juga ada ruginya. Kalau metode pemberian tugas saja, ya mungkin dampaknya nanti anak efeknya dia lancar menulis dan dapat lancar mengenali huruf demi huruf. Namun anak juga tidak hanya perlu tugas, ceramah, di sana perlu penerangan oleh kita. Nah, yang tidak kalah pentingnya pada saat kita menerangkan materi untuk anak-anak kita memang dibebani, tapi maaf bukan dibebani. Kalau kita dibebani, kita merasa terbebani. Kita jelas tahu berbagai macam karakter anak dalam satu kelas itu macam-macam. Ada yang cerdas, ada yang penakut, ada yang murung dan sebagainya. Oleh karena itu dalam rangka penguasaan kelas dan menguasai diri, kita betul tadi katanya harus tahu karakter anak masing-masing. Bagi anak yang lemah di atas rata-rata, di bawah rata-rata, bagi guru itu jangan berat memberikan penguatan. Satu contoh, ya. Sambil dipegang pundaknya, sebetulnya kerjaan dia itu salah. Coba ibu lihat kerjaannya, atau nggak masalah pada bahasa neng, teman-teman dia masih anak. Nah, dengan pendekatan kita begitu saja, dia udah merasa tersanjung. Apalagi kalau sudah sampai pekerjaannya di atas 50% betul kan? Ini jangan berat ngangkat jempol. Waduh, cakep anak itu pinter ya. Dikit lagi benar semua. Ya, nah itu penguatan buat anak. Ya, salah mulu. Lenjengker Iya, dulu adanya. makanya buat bapak tuh nangis duluan. Itu tugas kita dulu. Ya, nah, itu lihat udah garuk begitu udah. Ibu katanya kayak onet, gitu. Ya kan, gitu ya gitu. Jadi memang tugas itu untuk kesabaran, ketekunan, gitu ya. Lain zaman hanya waktu saya SD, guru nanyain kayu. Tapi alhamdulillah beriring bertambahnya usia, seiring belajar saya mau, ya cerdas juga sih. Cuman bagi yang mentalitasnya di bawah rata-rata mah kuat pakai kabel. Kalau saya waktu SD ya, nggak bisa gedung. Lu waktu di Cakra ngajar, lu nanyain kayu lah. Kalau bapak minta apa sama kotak, jawab masalah apa ya. Nah sekarang bukan zamannya lagi. Sini perkembangan zaman dan teknologi, alhamdulillah banyak membantu kita dalam mengklarifikasikan kegiatan kita. Jadi pesan saya, serumit apapun, sepusing apapun, bagaimanapun berat beban kita, memang tugas dulu dari rumah kita punya beban jangan dibawa ke sekolah. Dari rumah kita punya masalah jangan dibawa ke sekolah. Kalau kita bawa ke sekolah jangan nemuin anak dulu. Jangan nemuin anak dulu. Temuin rekanan kita. Curhat dulu. Iya. Enggak apa-apa. Ya. Kita temuin rekanan dulu. Hitung-hitung mendorin urat yang tadinya dari rumah kita pegang dengan masalah. Begitu ketemu teman, ya kita sedikit curhat ngobrol-ngobrol, akhirnya jadi fresh kembali. Nah setelah itu baru kita masuk kelas dengan bahasa yang ramah. Kalau saya masuk kelas karena sudah turun dan anak nanti mana
Sampurasun, Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi, Nak. Selamat pagi. Pak, banyak amat sih salamnya. Nah, itu secara tidak langsung kita mengenali tata krama bahasa daerah gitu. Karena assalamualaikum bahasa Arab sesuai dengan ajaran agama kita. Sampurasun kan itu bahasa daerah. Itu khusus bahasa Sunda. Kalau kita mengenali dari sedikit-sedikit ya kapan mulainya? Kita dulu nggak ngerti, kita nggak mau nanya, gitu ya. Jadi penerapan metode itu di kelas itu kita upayakan yang menarik, penampilan kita pun yang menarik, yang bisa membuat anak itu kelihatan segar, tertarik dengan kita. Bahasanya jangan kaku. Sebab dalam KBM itu pertama kita boleh persepsi, boleh juga pretest. Boleh juga langsung kita mengajukan materi, pengenalan materi kepada anak. Namun yang kira-kira itu terkait dengan mata pelajaran yang lalu atau memang materi baru. Kita kenali dengan ya keterangan-keterangan yang yang nyambung dengan materi kita. Yang langsung buka bukunya, halaman sekian, lihat. Kan begitu. Jadi memang ya kita banyak maklum tugas guru itu memang berat. Terkadang satu sisi secara sosialitas wali murid suka salah tanggap, jadi kita harus pedal kuping ke guru. Terkadang lingkungan suka tak ada yang berkata kurang enak. Itu juga saya alami sendiri. Saya sampai kalau dia nyaut saya gamparin ke wali murid. Pernah? Itu pengalaman saya. Kelihatan saya sehat, gemuk. Ngomongnya ya maksudnya sih humor, tapi kan kita nyelak juga. Guru penjahit cuma dengerin anak buang di awal, pada kita itu pulang. Mau kita nggak kesini. Kan saya enak jawabnya. Lagi yang kesini itu bacot. Nah, jadinya cuma tetap kita ngerem. Kita emosi. Demikian tanggapan dari guru kita yang senior ya. Sedikit saya simpulkan bahwa ternyata pembelajaran ini jauh sebelum kita jadi guru sudah pernah dilaksanakan. Dalam arti sejalur dengan pembelajaran mendalam yaitu ada kegiatan bermakna. Artinya ketika kita mau mengajarkan tentang berat, kita harus bawa timbangan. Kita mau mengajarkan tentang ukuran, berarti kita harus bawa meteran. Artinya menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Itu adalah kontekstual yang memang siswa itu tahu sehari-harinya. Seperti ketika Bu Nur Hasanah waktu itu membelajarkan bahan kimia ya dia, bawa lipstick, karena itu juga ada bahan-bahan kimia di sini. Mudah-mudahan jawaban dari pemateri, dari Powanda juga bisa memuaskan pertanyaan Bu Nur Hasanah. Terakhir sebagai penutup ya, mari kita seperti biasa dalam setiap kegiatan akhir kita refleksikan apa sih dari hal yang sudah disampaikan oleh pemateri kita hari ini Bu Kristiana, apa sih yang kita dapatkan dan bagaimana perasaan kita nih setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Kristiana. Ada hal apa saja yang kita dapat hal yang baru atau memang sebenarnya udah tahu dari dulu. Pada kesempatan ini saya minta satu persatu untuk merefleksikan apa yang sudah kita terima hari ini, satu persatu maju ya. Pertama dari Bu Ratna Sari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bisa mengambil kesimpulan dengan belajar numerasi kita bisa mengetahui belajar matematika itu bisa dengan bermain, dengan metode, dengan Media. ya dengan media itu maksud saya seperti itu. Mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan refleksi dari Pasir dulu. refleksi Bu terhadap materi apa sih yang Ibu rasakan, apa sih yang Ibu dapat. Ayo Bu Nur Hasanah silakan. Bapak semua Sabar, Bu, sabar. Kayaknya
tambahan sih Ya, pakai gua setelah apa? saya mendengar ini ya materi dengan Ibu Kristiana, saya jadi lebih sabar lagi untuk menghadapi anak seperti itu ya, model si Karin ya. Emosi memang. Jadi saya Tapi dia harus kalau lebih sabar gambar lagi ya, Pak, ya. seneng. Mungkin ya dengan nyanyi-nyanyi mungkin dia ya. Emang saya tegang terus nggak mau ngajak nyanyi dia, Bu. Soalnya saya udah kesel. Bu. Iya itu ya. Berarti besok tinggal saya praktekin dengan bermain dan bernyanyi. Iya. Biar dia mungkin dia lebih semangat lagi kali. Selamat benar. Iya. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa menambah kesabaran Bunur dari mendengarkan materi ini, jadi lebih sabar dia menghadapi murid-murid. Selanjutnya kepada Bu Malifah saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih ah. Terima kasih Bu narasumber kita, Bu Kris. Pegel aku ini. Saya sebenarnya dari sama dengan kelas Bunur ya, Bu, menghadapi anak yang kurang memahami cara membaca ya. Cara membaca itu ada di kelas saya itu ada 4 orang, Bu. Lebih banyak lagi sama di kelas Bunur. Lebih banyak lagi, lebih parah lagi Bu di kelas saya. Nah, jadi susah Bu kalau kita ini ya, kalau kita baca terus mengenal huruf itu udah ketakutan duluan. Udah ketakutan duluan, bahkan nggak mau nulis, sampai pulang itu nggak mau nulis. Nah, terus saya panggil itu anak ke depan, ya saya panggil. Yang lebih parah itu dia aja Bu, yang lebih parah dia yang belum bisa mengenal huruf, apalagi membacanya Bu. Ya, nah. Terus saya sekalian di sini mau masalah anak yang satu itu yang udah 3 bulan Bu, 3 bulan itu dia nggak masuk. Nah ini solusinya gimana Bu? Buat nanti ke kelas tingginya gitu. Nah masalah belajar nanti saya dengan cara tadi ya bernyanyi dulu, bernyanyi, nah terus menghafal angka-angka dan huruf-huruf, cara bermain seperti tadi ya insya Allah besok saya akan terapkan kepada anak-anak. Nah yang saya satu itu yang gimana nih anaknya yang jarang masuk Bu, saya juga bingung ya, kita udah berusaha banget, udah di grup udah saya umumin ya, tapi tetap Bu, kalau kelas saya itu beda sama kelas Bunur. Banyak setiap hari itu ada 10 orang yang nggak masuk, ada 5 orang yang nggak masuk, jumlah di kelas 1B itu ada 21. Nah, ada 21 tuh. Makanya gimana nih solusinya? Menghadapi anak yang seperti itu. Gitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih refleksinya Bu Malifah. Tadi sebenarnya belum sempat pertanyakan ya, bahwa ternyata di kelas Bu Malifah anak-anak itu jarang masuk. Sebenarnya kan kita hari ini penutup refleksi, apa sih yang didapat dari materi kita hari ini ya. Pertama kan tadi Ibu bilang ada anak yang susah sekali. Nah, itu betul bisa dipraktikkan yang ikuti pemikiran siswa. Mereka itu mau belajarnya menggunakan metode apa? Apakah dengan bernyanyi? Yang masalah anak jarang masuk itu kita harus kolaborasi dengan orang tuanya Bu. Mungkin kita harus lakukan kunjungan juga. Itu sementara saran dari saya seperti itu. Mungkin nanti ada lagi saran dari teman-teman yang lain yang bisa kita diskusikan lebih jauh. Ke orang tuanya ya, yang anak yang 3 bulan itu ya Bu ya, yang nggak masuk itu saya akan kunjungan ke rumahnya gitu ya, ke rumahnya. Mungkin besok hari tadinya anak-anak yang nggak pada masuk ya, banyak yang nggak masuk.
Jadi saya nanti di hari Senin mau kunjungan ke anak tersebut, ke rumah anak tersebut. Itu artinya Ibu sudah menemukan solusi ya dari permasalahan Ibu. Berarti nanti hari Senin Ibu coba berkunjung, kemudian Ibu akan tahu hasilnya seperti apa, nah, gitu ya. Nah, sementara seperti itu dulu ya, Ibu, nanti bisa kita diskusikan kembali ketika ada persoalan terakhir ya, penutup refleksi dari. Yeay. Ini ada hal penting yang terkait manusia solusi Pak. Pengalaman saya pada waktu di sekretariat Bapak lalu, kita punya catatan khusus Bu. Catatan yang namanya anekdot. Kita punya buku anekdot. Kita berkunjung ke rumah oleh murid. Apa yang kita omongin bersama? Kita dengar kita untuk menanggulangi itu kita catat. Oh iya dulu saya udah ngomongin begini-begini dan nggak pernah juga saya ubah. Kadang kalau cuma ngomongin kita lupa. Kita harus punya catatan anekdot karena catatan khusus itu. Dengan cara misalnya dengan cara misalnya kita berkunjung bicara dengan orang tuanya, apa yang kita sampaikan kita catat. Dulu saya ngomong begini. Kalau cuma sampai ini kan lupa. Itu ada yang dulu sampai ke dalam saya harus ngomongin, saya bilangin, saya gambar apa yang kita ngomong kita sampai apa bentuknya gitu. Kalau memang dia ya, artinya kita nanti kita mengkaji mengevaluasi hasil kunjungan kita berhasil kan gitu. Kalau berhasil ya sudah proses yang kita harapkan. Kalau kita nggak berhasil, satu ini yang pernah saya jalani juga di sana di dalam rumah itu pelaksanaan yang sangat betul. Masalah alhamdulillah setelah dia waktu itu yang ada Pak Nubun yang orangnya orang lain. Begitu saya ngadepin, alhamdulillah aktif semua kegiatannya seluruh. Jadi kita punya catatannya khusus, punya catatan khusus. Kita punya tanggal berapa, apa yang kita omongin. Super kalau juga anaknya, kalau bisa paling tidak sebulan sekali kita udah mulai khusus murid kita. Supaya nanti dia bisa bisa lihat oh iya sekarang begini, sekarang begini. Itu nanti akan merasa termotivasi. Jangan cuma kita berkunjung, kita nasihat. Bahkan nasihat itu sudah ada buku DP, bimbingan khusus, bimbingan penyuluhan. Artinya kita memberikan penyuluhan terhadap apa sih kemungkinan apa sih anak kita yang menjadi begini kan? Ya ternyata begitu kita sampai seperti ini, ya jawabannya kayak Pak Asep kemarin juga. Alhamdulillah Pak Asep triknya memang anak ada lain. Padahal Pak Asep itu kayak bahannya akal kayak apa malasnya. Saya suruh jadi apa? Pemimpin upacara, tugas keamanan. Iya, itu udah salah satu trik dulu. Kita coba dengan cara ini. Anak ini malas nakal. Coba kita kasih dia jadi petugas keamanan. Ya ternyata saya juga sadar tertawa. Nah, ternyata bukan aman Pak katanya. Dia berapa-berapa. Nah, nggak cukup sampai di situ. Terus kita evaluasi. Itu namanya bimbingan penyuluhan. Gitu ya. Emang udah tugas guru. Kalau kita udah jadi guru beneran emang, masya Allah. Bahkan dalam persiapan pun kita harus siap metode, siap alat peraga ada 2 dimensi, 3 dimensi. Bahkan sekarang alat peraga elektronik. Gitu. Itu adalah upaya-upaya kita. Yang mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua. Masa silakan lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu pengantar yang telah memberikan sedikit waktunya kepada saya terkait refleksi kegiatan kita hari ini, yaitu diseminasi peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat komunikasi yang ada di lingkungan SD Surakarta 01. Ya, sangat menarik sekali materi hari ini, yaitu kompetensi guru untuk memperkuat generasi. Tentunya sekolah kita itu kenapa diundang BITEK ya, perwakilan salah satu dari guru kita. Artinya yang sudah saya rasakan dulu juga kita kedatangan tamu dari beberapa mahasiswa waktu zaman pada sekolah masuk ya, terkait tentang penguatan literasi numerasi. Dan akhirnya hari ini juga
dan kemarin juga ya para saudara yang ibu bahwa kita masih merah ya rapor pendidikan ya, artinya kita itu di Bintek ya memang untuk diajari, artinya banyak kekurangan dari sekolah kita yang perlu diperbaiki. Nah tadi sudah sangat gamblang ya, panjang disampaikan oleh senior kita yaitu Pak Wanda tentang beberapa cara. Artinya di sini saya ingin menyimpulkan sedikit saja karena untuk mengefisienkan waktu juga ini hari Jumat ya. Yang lain juga sudah bergelisah ya pastinya. Artinya saya rasa semua ini di kurikulum Merdeka ini artinya tentu Bapak Ibu semua sudah mempunyai trik atau cara metode bagaimana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di kelas ya. Tentunya untuk itu mari kita sebagai guru terus belajar walaupun sudah mengajar. Nah itu yang terpenting kita belajar terus walaupun kita sudah mengajar. Tidak merasa puas dengan kemampuan yang kita miliki saat ini. Buktinya kita masih di Bintek untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah tentunya untuk memerasi ini kita masih lemah di sekolah kita. Tadi ada beberapa cara, salah satu materinya yaitu magem. Nah materi matematika gembira. Ini sesuai dengan kurikulum Merdeka, sesuai dengan perkembangan. Kita belajar itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, tadi juga ada trik atau cara untuk anak itu menyenangkan, gembira, tidak bosan, ya kan? Sampai-sampai guru tadi itu hampir emosi gimana kan ya? Anak itu seperti itu tadi sudah disampaikan caranya. Mungkin itu cara yang tradisional. Ya, yang tadi disampaikan oleh Bu Kris tradisional. Dan ada lagi tentunya banyak sekarang cara-cara kalau kita mau mengikuti perkembangan zaman. Belum tentu anak itu suka yang tadi dibilang Bu Kris Mendelra. Justru saya nggak suka dengan itu ya kan. Anak-anak sekarang saya rasa nggak suka Bu, ya kan. Walaupun kita paksakan, nah nanti upaya kita tadi kita itu harus terus belajar caranya seperti apa. Kita cari nih zaman sekarang ya kan. Banyak apa? Banyak di YouTube apa cara-caranya ya kan. Nah salah satunya misalkan pembelajaran matematika gembira itu kan ada. Misalkan contoh, kalau anak-anak sekarang saya lihat senang dadu. Ya, justru di sekolah kita ada yang pernah jualan gambar itu ya, gambaran zaman itu ya kan dari itu. Nah dari belajar itu sebelum belajar pastinya tadi kita emang harus mengikuti sesuai dengan perangkat-perangkat pembelajaran. Nah mungkin kelemahan kita Bu di sini kita emang belum menggunakan modul ajar. Ya, saya yakin belum menggunakan modul ajar. Saya sendiri kadang-kadang ya menggunakan, kadang-kadang enggak. Yang pasti kalau kita belajar atau mengajar menggunakan modul ajar pasti tersusun, ya kan? Nah, sebelum kita membuat modul ajar, kita harus melaksanakan asesmen diagnostik. Nah, asesmen itu untuk apa? Kita untuk melihat karakter ada yang senang main, ada yang diam. Jangan salah, yang diam itu belum tentu nggak bisa. Buktinya tadi yang saya bilang di kelas saya, kelas 6, si Raka sampai saat ini yang baca belum bisa. Nah, itu. Tapi giliran pelajaran matematika dia selalu terdepan. Paling nggak 2-3 ada di antara yang satu lah yang bisa. Kalau disuruh tanya jawab dia sudah selalu itu, selalu mau gitu. Artinya dia senang emang di matematika. Apalagi kita pakai metode yang menggembirakan. Nah, salah satunya tadi. Dan juga contoh saya di kelas 6 yang anak-anak tadi belum bisa perkalian. Jujur di kelas 6 saya masuk, saya asesmen, anak-anak jarang yang hafal perkalian, belum bisa perkalian. Setelah saya diagnostik, saya punya trik atau punya cara dengan cara ini. Tuh, apa namanya ini? Yang sweet itu? Kertas gunting batu. Nah, kertas gunting batu. Jadi kira-kira misalkan perkalian ini kan jari ada 5. Tuh, ini 2, misalkan beranak tangannya mau beranak. Cepat. Ini 5 kali 2. Jadi dia tertantang. 5 kali 2 siapa yang 2 itu cepetan. Nah, itu salah satu metode juga. Nah, seperti itu. Nah, yang pastinya kita harus melaksanakan asesmen terlebih dahulu ya, karena siswa sekarang itu memang
senangnya bermain, apalagi dengan dunia gadget ya. Tapi memang kalau kelasnya enak ya, bisa bawa handphone ya, mungkin kalau kelas yang rendah tadi bisa menggunakan seperti gadu, seperti yang kertas-kertas itu digunting. Misalkan ada kita bikin bola ya, kita kasih kertas, kasih angka, ya kita lempar, set dia dapat angka berapa, ya kan, terus ini dapat angka berapa. Nah maju ke depan, misalnya Bu Molipa saya lempar, set dapat bola angka 2, Bu Neneng set dapat bola angka 6. Kita lagi belajar penjumlahan, langsung buru-buru ini tempel di sini, tulis angka berapa, ini angka berapa, siapa yang mau bisa jawab. Nah, siapa yang bisa mundur, artinya anaknya kita senang secara langsung dia berani ya kan. Nah, salah satunya itu dulu, jangan sampai anak nanti terbalik. Ya, kalau dia udah sering maju, kan kita apa dia nulis sini dari ini. Lama-lama dia ini, dia berani mencoba ke depan. Dibiasakan seperti itu, artinya ada permainan, ya ada game. Nah, mungkin itu ya dari pelajaran matematika ini. Emang kalau saya sendiri dari SD emang saya paling senang matematika, Bu Kris. Saya itu kalau melihat guru saya sampai ingat sekarang guru saya SMP ya, waktu saya di SMP 1 Cikarang Utara. Sampai sekarang saya ingat guru saya Pak Igor Sutangga. Apalanya ya orang Medan ya kan. Nah, gila pelajarannya emang galak-galak Bu kalau zaman dulu guru matematika, tapi emang saya dasarnya senang itu ya. Tetap saya pelajarannya kayaknya kesel aja gitu ya. Nah, intinya kalau untuk agar anak senang, bagaimana kita sebagai guru untuk selalu dirindukan siswa atau murid. Nah, kalau sama gurunya udah senang, pasti akan senang. Artinya tadi yang disampaikan Bang, dari kita nyampe juga ada masalah apa, kita harus smile ya kan. Apalagi dari penampilan. Saya juga punya moto dulu 7x7 49. Setuju nggak setuju yang penting penampilan. Nah, seperti itu. Ya, artinya untuk anak menyenangkan kita mulai dari diri kita dulu sendiri sebagai seorang pendidik. Nah, mungkin karena waktu sudah siang, mungkin itu saja refleksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih refleksinya yang sangat luar biasa dari Pak Asep. Sudah ya, saya rasa cukup sekian ya. Nah, bisa disimpulkan bahwa pembelajaran matematika itu gurunya perlu berkreasi untuk membuat media, salah satunya bisa buah-buahan, kartu angka gitu. Permainan yang bisa menggembirakan anak-anak kita. Saya rasa sebelum ditutup nih tadi ada ketinggalan dari Bu Kris, setelah anak-anak berefleksi harus dikasih apresiasi dengan cara tepuk oke katanya. Gimana Bu? Sini Bu, ayo Bu kita tepuk oke bareng Bu dari pemateri kita nih. Ayo biar semangat dulu tepuk oke katanya. Tetruk oke. Terima kasih diberikan materi yang sangat